Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Mari bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur karena bersama-sama keluarga kami semua boleh beribadah, dan ibadah kami ini kami landasi dengan firman Tuhan. Berkati kami, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu ini ya Tuhan. Perkenankanlah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup di dalam keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sudah terbukti kebesarannya melalui beragam hal yang terjadi dalam dunia ini. Kekuasaannya bisa kita lihat dan saksikan setiap detik melalui Alkitab yang berisikan firman-Nya. Dia punya reputasi yang baik, dia punya reputasi yang benar-benar patut dihormati. Namun lihatlah bagaimana ketika dia merencanakan kedatangannya ke dalam dunia ini. Dia tidak memilih penginapan yang megah, dia tidak memilih tempat yang nyaman untuk dia berbaring sekalipun dalam rupa yang masih sangat kecil. Dia tidak melihat bahwa saya punya reputasi yang besar sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Ketika dia memilih dilahirkan di tempat yang sama sekali tidak dibayangkan oleh manusia yang sementara menantikan kedatangan Mesias. Ketika Allah kita yang maha kuasa itu mampu untuk mengesampingkan reputasinya demi satu karya besar, yaitu keselamatan umat manusia, Allah sementara mengajarkan kepada kita semua, daripada menjadi pribadi yang memeluk erat reputasi diri sampai-sampai ingin dihormati oleh orang lain, kenapa tidak kita kembali menjadi pribadi yang hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Bacaan firman Tuhan malam hari ini dari Lukas 14 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Yesus memakai perumpamaan ketika pesta perkawinan diadakan. Ini yang umumnya terjadi, bahwa tiap-tiap orang terhormat posisinya pasti di depan. Nah, ternyata Yesus mendapati banyak tamu berupaya duduk di tempat kehormatan, di tempat yang paling depan. Jika semua orang berupaya, itu berarti ada satu motivasi yang tidak berkenan di hadapan Allah yang Allah dapati.
Sepertinya tiap orang mau untuk dipuji. Sepertinya tiap orang berupaya untuk mendapat penghormatan dari orang lain. Untuk upaya dengan motivasi yang tidak berkenan, ternyata Allah sama sekali tidak akan melihat hal tersebut. Allah tidak akan mendukung hal tersebut. Dalam bacaan kita, Allah menegur mereka yang berupaya untuk mendapat kehormatan. Di ayat 10 Allah katakan, tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Ketika kita menjadi pribadi yang rendah hati, Allah akan menolong kita untuk melihat bagaimana orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati akan mendapat penghormatan dari Allah. Selama hidup, mari kita renungkan kembali bagaimana Bapak Ibu dan keluarga menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Adakah Bapak Ibu sangat ingin dihormati dalam rumah, dalam pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dalam persekutuan? Mari belajar menjadi pribadi yang rendah hati, pertama-tama di hadapan Allah. Tidak ada ruginya ketika Bapak Ibu dan saya menjadi pribadi yang rendah hati. Ada satu keuntungan yang akan Bapak Ibu lihat, yang akan Bapak Ibu rasakan dan alami ketika Bapak Ibu hadir jadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah. Bapak Ibu dan saya akan terus mengerjakan banyak hal. Dan ketika Bapak Ibu dan saya mengerjakan semua hal itu, motivasi kita akan selalu benar di hadapan Allah. Sehingga melalui semua yang sudah kita kerjakan, di situ kemuliaan nama Tuhan benar-benar dinyatakan. Bulan Maret kemarin kita mengupayakan banyak hal supaya penyebaran virus COVID-19 terputus mata rantainya. Upaya-upaya yang kita kerjakan, pertama, kita membersihkan ruangan dalam gedung gereja bahkan sekitarnya. Kedua, kita menyediakan tempat di mana ketika warga jemaat akan datang beribadah bisa cuci tangan terlebih dahulu. Lalu kita upayakan di pos ini secara khusus, kita buat masker buatan sendiri. Dan saya percaya Bapak Ibu pun saat ini di tiap-tiap rumah Bapak Ibu pasti ada wadah untuk cairan hand sanitizer yang Bapak Ibu buat sendiri. Kalau semua yang kita upayakan itu tujuannya hanya untuk gaya-gayaan saja, saya yakin dan percaya segiat apapun kita menunjukkan kepada dunia apa yang sudah kita upayakan, itu tidak akan punya dampak apapun dalam kehidupan kita, bahkan dalam persekutuan. Orang tidak akan melihat bahwa kita sebagai GPIB mengupayakan sesuatu yang baik jika motivasinya tidak berkenan di hadapan Allah. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu mau meluangkan waktu untuk semua yang kita kerjakan bersama-sama, motivasinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka untuk banyak hal dalam kehidupan ini yang Tuhan masih percayakan kepada kita, Bapak Ibu, mari kerjakan semuanya dengan motivasi yang jujur, yang tulus, yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetap jadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Tidak ada ruginya ketika Bapak Ibu melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan melalui ibadah keluarga malam hari ini. Jadilah pribadi yang rendah diri di hadapan Allah supaya nama Allah yang kita tinggikan. Mari ajar anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Ada berkat yang luar biasa hebat yang Tuhan pasti persiapkan untuk semua yang hidup dalam kerendahan hati. Ayat 11 mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Kalau dalam satu situasi Bapak Ibu dan saya pernah direndahkan, jangan marah, jangan simpan amarah terlalu lama. Beri pengampunan, tunjukkan kasih Allah, pertama kepada diri, kemudian kepada mereka yang pernah merendahkan kita. Bagi kita yang saat ini sementara sibuk untuk meninggikan diri, firman ini menegur kita, dan bertobatlah, berubahlah, supaya berkat Tuhan yang tetap Tuhan anugerahkan bagi kita, itu bisa kita lihat, bisa kita nikmati, dan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan kita di dalam dunia ini. Tuhan berkenan atas kehidupan Bapak Ibu, maka jadilah pribadi yang hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Tetap bersemangat menjalani masa-masa minggu kedua Prapaskah. Mari sambut segala sesuatu di hadapan kita dengan penuh sukacita dan keyakinan bahwa Tuhan sudah mengerjakan banyak pemulihan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekeluarga. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberi teladan bagi kami seperti apa dan bagaimana rendah hati itu. Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang membuat kami terbatas untuk melaksanakan firman-Mu. Kami membawa setiap hal itu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, supaya Tuhan mengubah kami menjadi pribadi yang lebih berkenan lagi. Minta ampun karena selama ini kami sangat mementingkan harga diri kami, sehingga mengesampingkan teladan yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Hamba berdoa untuk setiap keluarga yang ada di tengah-tengah pos pelayanan dan kesaksian Immanuel Tarakan. Tuhan memberkati supaya kami semua hadir dalam sikap hidup yang rendah hati, sehingga keberadaan kami pun tetap memuliakan nama Tuhan. Bersyukur untuk setiap orang yang sudah berjeri lelah membantu, menolong tiap-tiap orang yang sementara kesakitan. Kami berdoa bagi tiap-tiap tim medis yang ada di bangsa ini, yang ada di tengah-tengah kota ini. Tuhan memberkati, memberikan mereka kekuatan dan sukacita. Terima kasih karena dengan kerendahan hati mereka mau berdiri di baris paling terdepan. Terima kasih untuk kerendahan hati seluruh anggota keluarga mereka yang tidak membatasi keluarga mereka untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di tengah-tengah kondisi bangsa kami di saat ini. Kami berdoa juga untuk aparat keamanan yang setiap detiknya mau mengupayakan hal yang baik. Tuhan, kiranya apa yang kami kerjakan semuanya dengan motivasi yang jujur di hadapan-Mu, sehingga setiap hal yang Tuhan karyakan kami bisa lihat, sehingga kemuliaan nama Tuhan kami puji dan kami sembah, itu menggoncang sorga, menggoncang dunia, sehingga tiap-tiap orang melihat dan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia ini, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami semua, Tuhan yang sampai detik ini tetap berkarya dalam kehidupan seluruh umat manusia. Hamba mendoakan seluruh warga jemaat Immanuel Tarakan yang ada di pos Pelkes Eklesia Juwata Permai. Tuhan memberi mereka kekuatan, Tuhan memberi mereka penghiburan, Tuhan menganugerahkan sukacita melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk pekan yang baru, terima kasih untuk bulan yang baru di tahun ini. Kami percaya semua anugerah Tuhan itu menguatkan kami untuk terus melanjutkan kehidupan kami. Berkati tiap-tiap keluarga yang beribadah saat ini. Kiranya ibadah kami laksanakan dengan motivasi yang tulus di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri dari pusat sampai ke pelosok daerah. Tuhan mampukan supaya mereka bekerja dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Tuhan memberkati para presbiter yang ada di tengah-tengah jemaat kami,
seluruh presbiter yang ada di GPIB. Tuhan mampukan kami semua untuk dalam sikap rendah hati tetap mengupayakan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga jemaat. Tuhan memberkati seluruh presbiter GPIB yang sementara menjalani isolasi, baik di rumah sakit maupun di rumah secara mandiri. Tuhan beri mereka damai sejahtera dan sukacita, supaya masa-masa sulit ini mereka tidak hilang arah, tapi mereka senantiasa berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan bagi kami. Tolong berkati kami Tuhan, tolong ampuni kesalahan yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.